Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita kembali bersama untuk beribadah kepada Dia. Sebelum kita beribadah kepada Dia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur pada Engkau karena Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami sungguh mau beribadah kepada Engkau. Kami rindu hati kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Dan kami rindu juga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan mencurahkan berkat di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Oleh itu kita mau puji nama Dia. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, aku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur.
naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, saya persilakan hambanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur untuk tidak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Selalu baru Engkau berikan bagi kami. Kami percaya saat ini Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi satu hal yang baru yang kembali menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin membahas satu tema, yaitu menang atas penderitaan. Menang atas penderitaan. Saya mengambil dari Roma 8 ayat 18 dan 25. Roma 8 ayat 18 dan ke-25. Dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku menganggap bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, dikatakan tentang penderitaan, tetapi juga berbicara tentang kemenangan atas penderitaan. Penderitaan dan kemenangan merupakan satu bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan kata lain dapat dikatakan apa itu penderitaan dan kemenangan, yaitu susah ataupun senang selalu ada dalam kehidupan kita. Atau suka dan duka selalu ada dalam kehidupan kita. Ada tawa, ada tangis. Ada kesuksesan dan ada kegagalan dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih banyak di dalam kehidupan kita? Sukanya atau dukanya? Kesuksesan atau kegagalan? Saudara, tidak ada yang senang terus-menerus. Tidak ada yang menang terus-menerus. Bahkan saudara-saudara di dalam dunia sepak bola di Eropa dikenal saudara, hanya ada 3 klub sepak bola saudara yang bisa menang terus. Itu pun terbatas, sampai saat ini baru 8 kali berturut-turut. Yaitu di Liga Prancis ada Lyon saudara-saudara, dan kemudian di Italia ada Juventus. Kalau Liga sekarang menang, dia ke-9 kali saudara pegang rekor. Dan Bayer 2 minggu yang lalu mereka baru memastikan kemenangan 8 kali berturut-turut. Tetapi tidak mudah saudara untuk menang terus-menerus. Mereka harus berjuang. Jadi saudara-saudara di dalam dunia ini selalu ada kemenangan dan ada kekalahan. Ada sukses juga ada kegagalan. Ada suka, ada duka. Tetapi di surga nanti saudara kita akan mengalami satu sukacita. Dan di neraka saudara kita akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penderitaan atau kemenangan, hidup kita ini mau tidak mau ada di dalam kedua-duanya. Kita tidak bisa mengelak dari penderitaan dan kemenangan. Kita tidak bisa menawar biar kita menang terus, biar kita bersuka terus, kita ada tawa terus-menerus, ada sukses terus. Saudara, kita tidak bisa menawar dan kita tidak bisa membuangnya. Bahkan
kita tidak bisa menangkalnya, saudara-saudara. Jadi lebih baik bagaimana kita memandang kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan juga ada kemenangan ini. Lebih baik kita belajar untuk kita menjadi bijaksana. Belajar untuk kita menjadi arif. Dan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini menerima kemenangan, mengalami kemenangan. Dan juga bagaimana kita melalui penderitaan yang ada. Sering kasih Tuhan, kita harus sadar untuk menerimanya dan mengusahakan yang baik di dalam kehidupan ini. Di dalam dunia, saudara, kalau kita amati, saya dapat katakan atau dapat kita pelajari bahwa ada dua teori sebenarnya tentang kemenangan dan penderitaan. Yang pertama disebut itu sebagai teori gado-gado. Namanya gado-gado berarti saudara itu campur aduk. Antara susah dan senang, antara kemenangan dan penderitaan dikatakan menurut teori ini bahwa ya campur aduk keadaannya. Tidak ada pola yang jelas, saudara. Kadang kalau kita makan gado-gado, saudara, kita bisa gigit parenya yang pahit. Kita bisa juga saudara gigit ternyata, waduh cabenya, pedes. Tapi saudara kadang-kadang kita juga ketika makan gado-gado tersebut, kita dapat menikmati enaknya, waduh dapat telur. Saudara dikasih Tuhan, tetapi lebih sering yang mana? Cabenya, parenya, atau telurnya? Lebih sering saudara adalah semuanya campur aduk ketika kita makan gado-gado. Jadi dilihat saudara, dunia ini menurut teori ini adalah dua hal, yaitu kemenangan dan penderitaan hadir sama-sama dalam hidup ini. Tidak bisa ditolak, akan datang bergantian. Jadi saudara, teori ini juga mengungkapkan dengan perkataan bahwa hidup ini bagai roda. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang di atas. Kadang-kadang ada dalam kemenangan, kadang-kadang ada dalam penderitaan. Saudara, orang yang menerima paham tentang teori ini, maka dia akan bersikap fatalitas. Yaitu apa saudara? Pasrah, nerimo gitu ya, kalau bahasa Jawanya, atau terima nasib saudara. Sikap menerima ini saudara membuat mereka bisa bertahan, bahkan bisa bersyukur. Contohnya, kalau saudara kecelakaan, tangan kanannya saudara, tangan kirinya saudara patah, dia bilang puji Tuhan, bukan tangan kanan. Waktu tangan kanannya patah, dia bilang, puji Tuhan, untung katanya gitu ya, bukan kaki. Waktu kakinya saudara kena, dia juga bilang, untung cuma kaki, bukan leher. Dan selanjutnya, saudara, dan seterusnya ya. Ini saudara teori gado-gado, saudara. Selanjutnya, saudara. Di dalam dunia ada yang disebut juga, yang kedua itu teori perwayangan. Apa? Kalau saya bisa sebutkan seperti ini. Di dalam dunia ini tokoh cerita itu dibagi di dalam dua bagian, dua kelompok kekuatan. Yaitu yang satu di kiri, satu di kanan. Yang kiri itu jahat atau jelek, yang kanan itu baik atau tampan atau cantik atau saudara-saudara baik. Karena itu maka yang di kelompok kiri itu adalah, kalau di dunia perwayangan, itu adalah Rahwana di kiri. Di kanan adalah kelompok Rama. Atau saudara dapat dikatakan di kanan itu kelompok Pendawa. Dan di kiri itu kelompok Kurawa. Nah saudara, cerita ini dalam perwayangan tidak jalan kalau tidak ada kelompok kanan atau kelompok kiri. Kelompok jahat atau kelompok jelek, saudara-saudara. Jadi dalam cerita ini secara hakikatnya adalah antara yang baik, yang jahat itu ada bersama-sama dan bertarung. Sama-sama kuat, sama-sama tangguh, dan sama-sama sakti untuk bertarung. Dan yang baik itu seringkali kalah, saudara-saudara. Tapi pada saat yang akhir, saat dikatakan ada perang besar, yaitu pada saat akhir, yang benar itu yang akan menang. Saudara, di dalam teori perwayangan, jadi dapat dikatakan bahwa hidup ini adalah terang dan gelap. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, bertempur satu sama lain. Dan sering yang baik itu kalah, yang benar itu menderita. Pada akhirnya saudara, siapa yang menang? Pada akhirnya saudara, yang baik itu yang akan menang. Jadi dikatakan susah sekarang gak apa-apa, jika nanti kita ada di jalan yang benar, maka kita akan menang. Tetapi kemenangan itu akan diperoleh nanti. Nah saudara, bagaimana iman Kristen memandang kehidupan? Iman Kristen saudara harusnya memahami penderitaan dan kemenangan itu saudara bagaimana? Ternyata kalau kita mempelajari secara Alkitab, ada yang mirip dengan teori gado-gado. Mirip saudara ya, bukan persis. Jadi mirip.
Contohnya dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk nangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Begitu terus menerus, saudara, dikatakan di dalam Pengkhotbah tersebut. Kita tidak tahu untuk apa hidup. Dikatakan juga bahwa hidup itu jadi sia-sia, tidak punya tujuan. Cuma putar-putar, dikatakan hidup ini menjemukan, tidak ada yang baru. Jadi saudara, menurut Pengkhotbah dikatakan, nikmati saja apa yang ada dalam hidup ini. Jangan terlalu berpikir tentang masa depan. Karena hidup ini pendek. Hidup ini cuma sekali. Saudara, kok di Alkitab ada nada seperti ini? Kok bukan nasihat yang bijak sepertinya? Nggak enak dibaca. Tetapi saudara, itu realistis. Alkitab seringkali saudara realistis. Dia mengatakan jujur. Bahwa manusia itu kalau mencari kehidupan dari makna kehidupan itu sendiri dari dalam dirinya, maka saudara, hidup itu pendek. Hidup itu saudara tidak ada pengharapan kalau melihat hanya dari sudut pandang dunia. Tetapi saudara, kitab Pengkhotbah kemudian juga mengatakan bahwa mari hidup bersama dengan Tuhan. Paulus lebih jelas saudara mengatakan bahwa kita harus menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau tanpa Tuhan, saudara, kita tidak punya pengharapan. Saudara, jadi Paulus ingin mengatakan iman Kristen memandang kehidupan tersebut adalah dari sumber kehidupan itu. Siapa sumber kehidupan? Yaitu pemberi kehidupan. Jika kita saudara ingin punya hidup yang bermakna, hidup yang berguna, kita pengen punya tujuan hidup yang jelas dan pasti, Alkitab saudara katakan kita harus punya sudut pandang yang lain yang berbeda dari dunia itu. Yaitu melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Melihat kehidupan dari sudut pandang yang lain dengan dunia. Itu sudut pandang Allah. Contohnya, saudara, beberapa orang rata-rata gitu ya saudara, sangat suka durian. Betapa nikmat saudara ketika mereka makan durian. Tetapi bagi saya, waduh, durian itu makanan yang kayaknya gak layak untuk dimakan. Udah bau, gak enak, saudara ya. Enak, saudara ngelihatnya juga. Saudara-saudara bisa muntah. Tapi saudara, itu pendapat saya, bagi yang lain enak. Kenapa saudara? Sudut pandang saya berbeda dengan sudut pandang orang yang suka. Saudara, ada orang juga saudara di apartemen, mungkin saudara dia akan makan ikan asin. Dan itu bisa mengganggu apartemen yang lain, saudara. Ya, beda cara pandangnya. Ada orang-orang melihat, ngapain sih makan daging beku? Itu daging udah rusak, pengen yang seger. Beda, saudara-saudara. Tapi orang barat rata-rata saudara kulkasnya itu banyak daging beku. Saudara, barangnya sama, realitasnya sama, tetapi melihatnya dengan cara yang berbeda. Hidup ini satu, tetapi menjadi berbeda ketika kita memandang dengan kacamata yang lain, saudara. Orang kaya, saudara, dikisahkan, ya contohnya, ada yang bisa stres, dia depresi berat, lalu kemudian stroke dan meninggal. Kenapa meninggalnya? Bukan karena saudara tidak punya deposito atau depositonya saudara habis. Tetapi karena nilainya turun 0,5%. Tetapi ada orang saudara yang tidak punya deposito 1 sen pun dia bisa tidur dengan nyenyak. Beda-beda saudara. Jadi saudara, Alkitab berkata, mari hidup dengan iman. Apa itu iman? Boleh dikatakan salah satu perkataan dari iman adalah memandang hidup dengan sudut pandang Allah. Tidak memandang dari yang kelihatan, kata Paulus, tetapi dari sudut apa yang ada di balik yang kelihatan tersebut. Artinya saudara, bagi orang yang tidak punya iman, dia tidak dapat melihat realitas kehidupan yang benar. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang terjadi, saudara, kalau kita menata kehidupan kita atau menatap kehidupan ini dengan iman Kristen? Ternyata hidup itu masih tidak lepas dari penderitaan. Masih ada kesulitan, masih ada tantangan, bahkan juga mungkin masih ada persoalan yang besar sekali. Tapi dengan kacamata iman, maka yang kelihatan itu menjadi kelihatan berbeda. 2 Korintus 4 ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dan di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu
Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, orang Kristen lebih dari menang. Menang bukan karena tidak pernah kalah dalam hidup ini, bukan tidak pernah ada duka, tetapi menang oleh Dia. Menang karena Kristus mengasihi kita. Dalam segala hal dikatakan Paulus, ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi saudara, mari dalam keadaan COVID-19 ini, kita dalam penderitaan, tapi kita punya Allah sebagai sumber kekuatan kita. Kita tidak sendirian. Mari saudara, bagi orang Kristen, kita juga memandang dunia ini dengan iman Kristen. Artinya tidak seperti teori perwayangan. Kenapa? Dalam dunia perwayangan saudara, ada kematian, ada kemenangan. Ada kekalahan, ada kemenangan. Kita tidak hidup saudara dalam kematian dan kebangkitan. Kita tidak hidup di dalam kekalahan dan kemenangan. Seolah kedua-duanya seperti dunia perwayangan itu seimbang, sama kuat, sama bertarung. Dan nanti yang benar akan menang. Memang dalam Alkitab dikatakan, kemenangan itu saudara baru kita dapat sempurna ketika Ia datang. Tetapi jangan dikatakan sama besarnya. Saya katakan tidak sama besarnya. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam kemenangan. Kristus sudah mengalahkan maut, saudara. Kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan. Sehingga Paulus dengan gagah dia dapat katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, sekarang kita hidup dalam kemenangan, maka mari kita jadi orang Kristen yang hidup di dalam juga kemenangan Kristus. Kita harus memahami hidup ini dari sudut pandang kemenangan Kristus. Tidak boleh saudara kita menganggap hidup ini enteng. Tapi kita mesti apa? Berlatih. Kita belum persiapkan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya saudara. Seperti bagaimana saudara orang bisa menangkan piala atau kejuaraan. Saudara, Bayern Munchen tertatih-tatih saudara peringkat 7 sampai dengan setengah kompetisi. Tapi saudara ada perubahan dari luar, dari manajemen yang akhirnya merubah. Filosofinya harus kembali sebagai sepak bola nyerang. Maka saudara dia kemudian dapat menang dengan selisih 10 poin beda dari peringkat kedua. Kenapa? Ada perjuangan, ada persamaan, ada kekuatan dari luar. Saudara, kita tidak sendirian, kita berusaha tidak bisa, tetapi ada kekuatan dari luar, yaitu Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, saudara. Jangan pikir, berarti kita berdoa, maka kemudian Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit langsung. Berarti saudara kita hanya menunggu dan menanti mujizat? Tidak, kita harus bayar harga untuk kehidupan ini. Ada perjuangan kita untuk bertumbuh dalam iman. Tapi saudara, banyak orang Kristen di dalam masa-masa ini tidak serius imannya. Mari kita serius dengan iman kita. Percaya artinya saudara kita harus juga menunjukkan ada makna hidup yang nyata. Agustinus mengatakan, saudara Bapak Gereja, kalau mau menemukan Tuhan kita harus mencarinya dengan serius. Seperti orang yang tenggelam, yang berusaha menghirup udara dengan serius. Seniman serius dengan karyanya. Pedagang serius dengan dagangannya. Profesional serius dengan karirnya. Orang Kristen harus serius dengan mujizat? Bukan, tetapi dengan imannya. Tuhan Yesus bilang, gandum harus jatuh ke tanah, mati, kemudian barulah menghasilkan bulir-bulir yang berlimpah-limpah. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Tetapi saudara, di manakah kemenangan tanpa perjuangan? Mari kita berjuang di dalam dunia ini. Di mana ada kebangkitan tanpa kematian? Dalam masa-masa ini kita dapat melihat campur tangan Tuhan. Kita tidak sendirian. Mari kita bangun dari tidur. Kita jadi orang Kristen yang tangguh. Bukan orang Kristen yang cengeng. Cuma meratapi kegelapan malam yang datang dalam masa pandemi ini dikatakan. Tetapi kita tidak menyalakan pelitanya. Mari kita menyalakan pelita di tengah kegelapan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami masih ada dalam dunia sehingga ada kemenangan, ada kegagalan, ada suka, ada duka. Tapi kami percaya kami tidak sendirian. Karena kami memandang dengan sudut pandang Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Nah, Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita yakin bahwa firman Tuhan memberikan kemenangan atas penderitaan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Mari kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, angkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan ini seringkali tidak lepas dari satu penderitaan. Tetapi kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan jemaat-Mu. Mereka yang mengalami masalah kesehatan. Biar Tuhan nyatakan kuasa, nyatakan pemulihan bagi mereka. Sehingga mereka bisa kembali sehat. Kami juga menyerahkan kepada mereka yang sedang mengalami kondisi ekonomi yang saat ini mungkin kekurangan. Biarkan Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Mungkin saat ini juga mereka yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga. Ya, cinta kasih Tuhan Kau nyatakan di dalam keluarga mereka sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ketika firman Tuhan itu bekerja. Kami serahkan semua ini, kami berdoa hanya di dalam nama
Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semuanya.